pemberkatan hari ini. Alan yang masuk ma penganten, kami mohon untuk semua yang hadir di dalam ruangan ibadah untuk berdiri menyambut pengantin yang akan masuk ke dalam ruang ibadah. I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one that my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah Rian Octavianus Panjaitan dengan Reni Novsela Borusihite. Sebelum memasuki ibadah, kami mengingatkan bahwa nanti ada pengisian persembahan kor dari dua punguan, yaitu punguan Paropuan dan punguan PKM. Nanti di yang kedua punguan ini akan menyanyikan langsung setelah punguan Paropuan diikuti kor punguan PKM. Demikian pemberitahuan dari kami. Kita memasuki ibadah perjanjian pemberkatan nikah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini.
serta jiwa, tunduklah menghadapinya. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan dengarkan lagu pujian melalui kor Pungan Paropuan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan kor PKM.
lanjutkan KOR PKM, sekaligus Amang Inang kita perhatikan, kita yang berada di gereja ini, kita usahakan semuanya, supaya kita semuanya pakai masker Amang Inang. Demi kesehatan kita bersama, pandemi belum selesai. Supaya kita semuanya pakai masker kecuali pengantin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat, Tenanglah Kini Hatiku.
kasih dan damai sejahtera untuk saudara sekalian dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang bersukacita pada saat ini, secara khusus keluarga besar Panjaitan, juga keluarga besar Sihite, bersama kita semua. Teristimewa lagi buat saudara Rian Octavianus Panjaitan dengan Reni Novselia Borusihite yang akan dipersatukan oleh Tuhan dalam hubungan suami istri untuk hidup dalam satu keluarga yang akan dipersatukan Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita pada saat ini, terutama buat saudara berdua Rian Panjaitan dan Reni Borusihite yang akan dipersatukan oleh Tuhan. Tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Filipi pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pernikahan adalah mandat Allah. Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah sendiri. Dalam berbagai pertanyaan, baik itu diskusi, terutama di kalangan pemuda, sering muncul pertanyaan mengatakan seperti ini. Kenapa Anda menikah? Atau kenapa Anda mau menikah? Jawaban agak bervariasi, saudara-saudara. Ada yang mengatakan terpaksa karena ketakutan umur yang semakin lanjut. Ada yang mengatakan dipaksa. Dan ada yang menjawab, mungkin ini dilatar belakangi oleh latar belakang kehidupan ekonomi pasangan. Dengan menjawab, masa depan terjamin.
Dan ada juga yang menjawab kepribadian pasangan yang menarik. Dan ada lagi yang mengatakan faktor keturunan. Tujuannya untuk memperbaiki keturunan. Tetapi ada juga yang menjawab faktor fisik. Karena dia cantik, karena dia ganteng. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban begitu bervariasi. Tetapi semua alasan yang dikatakan tadi itu sebenarnya di dalam kita yang mempercayai Tuhan kita, alasan untuk menikah itu karena saling mengasihi dan saling menyayangi. Dan itulah yang dikatakan dalam nats ini. Dalam ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Berarti karena ada persekutuan kasih, sehingga disebut saling mengasihi dan saling menyayangi. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Cinta itu berasal dari Allah. Dan itu yang diperbuat oleh Allah buat kita manusia. Karena didasari atau dilatar belakangi oleh kasihnya. Dan ini juga menjadi esensi dasar dari pernikahan itu sendiri. Bahwa Allah sendiri yang merencanakan munculnya pernikahan dengan menciptakan laki-laki dan perempuan yang segambar dengan dirinya. Itu yang dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Setelah Allah menciptakan Adam laki-laki itu, di mana Allah sendiri merasa prihatin melihat situasi kondisi manusia yang Dia ciptakan yang pertama. Allah tidak menginginkan kesendirian dari manusia, yaitu Adam yang Dia ciptakan. Rencana Allah ini akhirnya diwujudkannya sendiri ketika Dia menciptakan seorang penolong kepada manusia itu, kepada laki-laki itu, kepada Adam. Dalam hal ini Allah berfirman yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya
yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang Allah ciptakan yang sepadan, yang sama, yang setara. Dari sini mau dikatakan bahwa yang Allah ciptakan tersebut yang sepadan, tidak ada yang lebih tinggi, yang satu lagi lebih rendah. Bukan mau dikatakan bahwa laki-laki lah yang lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, tetapi dikatakan yang sepadan. Itulah sebabnya Allah menciptakan perempuan, yaitu Hawa tersebut, dari tulang rusuk laki-laki. Allah menciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu punya arti yang sangat dalam sekali. Perempuan diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya. Supaya apa? Supaya tidak selalu menempatkan dirinya yang paling atas. Bukan pula dari kaki. Supaya jangan dijadikan perempuan itu hanya sebagai alas saja. Tetapi perempuan itu dijadikan Allah dari sisinya, dari sisi laki-laki itu, dari tulang rusuknya. Itu artinya untuk menjadi mitra yang sederajat. Dekat pada lengannya, itu artinya untuk dilindungi. Dan dekat di hatinya, artinya untuk dicintai dan disayangi. Dari pemahaman ini, sangat jelas sekali saudara-saudara, bahwa pernikahan adalah kehendak Allah sendiri dengan mempertemukan dua manusia yang berbeda jenis menjadi satu di dalam kasih-Nya. Untuk itu, orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan dikatakan dalam nats kita ini, hendaknya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menikah berarti ada satu tanggung jawab yang penuh, yaitu laki-laki dan perempuan itu untuk menghidupi keluarganya. Bukan hanya sepihak, tetapi secara bersama. Walaupun dalam hal ini ada pembagian tugas. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 27 jelas dikatakan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga mesti bertanggung jawab kepada istri dan anaknya dalam hal kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup jasmani maupun rohani. Menjadi kepala bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan berdasar kepada kasih Kristus. Itulah tugas laki-laki, itulah tugas sebagai suami. Istri juga sebagai pendamping, bertugas untuk menolong, mendukung. Tugas dari suami di dalam tugas pelayanan tersebut. Kesatuan hati dan dalam tanggung jawab ini akan menghasilkan kelanggengan dalam rumah tangga. Dan inilah yang ditekankan untuk setiap keluarga menyadari
tugas tanggung jawab masing-masing. Dan juga buat saudara berdua yang akan dipersatukan oleh Tuhan pada saat ini. Namun perlu diingat, di mana sering salah mengartikan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam hubungan suami istri yang sudah mendirikan rumah tangga yang baru. Dikatakan bahwa mereka lepas dari orang tuanya, meninggalkan ayah dan ibunya. Kita tidak akan bisa lepas dari orang tua, apalagi keluarga yang kita kasihi sendiri. Kata meninggalkan di sini yaitu dalam hal tanggung jawab. Bukan berarti bahwa orang tua meninggalkan tidak dihormati lagi. Tetapi ini menunjukkan tanggung jawab bahwa sudah ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Laki-laki dan perempuan itu yang dipersatukan oleh Tuhan di dalam keluarganya. Tanggung jawabnya apa? Membangun hubungan suami istri, membangun keluarganya sendiri. Bukan berarti tidak peduli lagi terhadap orang tua masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nats ini disebut supaya saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Biasanya orang yang pacaran yang nampak adalah yang baik-baik saja. Jarang ditunjukkan masing-masing yang tidak baik. Laki-laki mana pernah secara jujur langsung mengatakan kepada pasangannya, maaf ya, aku manusianya rakus. Atau aku orangnya pemalas. Tidak mungkin itu diutarakan. Bisa saja seperempuan jadi berpikir panjang. Cepat-cepat langsung ditinggalkan. Putus pacarannya. Demikian juga perempuan selalu berusaha menunjukkan kelemahannya kepada laki-laki. Mak, itu babenon, asobo to mga lupa. Nyuci piring juga saya tidak bisa, memasak saya tidak bisa. Yang pokok dikatakan tidak bisa, laki-laki pasti berpikir. Apalagi kalau dikatakan seperempuan, kalau aku orangnya sifatnya, kemauannya hanya jalan-jalan saja. Shopping saja. Si laki-laki pasti berpikir, dak kabalat juan apa itu anu pastin. Itu terpikirin nama. Ihubukum maduh tugazina kan. Bahwa lo dulu marongrong benon nyono lain narupani. Pasti semuanya yang disebutkan yang baik-baik saja. Disinilah saudara-saudara, masa-masa yang menentukan. Karena bila tidak dibarengi dengan kasih, maka akan muncul penyakit seperti yang diutarakan dalam nats kita ini ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan egois dan tinggi hati. Tidak mau diatur. Holanda lomo-lomona. Untuk saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Yang pasti tidak ada yang sempurna. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Persoalannya bagaimana masing-masing untuk saling menerima.
Yang baik ditingkatkan, yang kurang baik dia jangan ditingkatkan pula, harus semakin diperkecil kalau bisa untuk dihilangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernah di salah satu berita ada pasangan suami istri yang disebutkan di Inggris pada tanggal 1 Juni 2005, udah lama memang, merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka yang ke-80. Mereka menikah 1 Juni 1925. Ditanyakan kepada mereka berdua yang sudah umur 80 tahun tersebut, apa resep sehingga perkawinan mereka awet? Mereka menjawab, kami tidak pernah menghilangkan kata sayang, cinta, dan maaf dalam perkawinan kami. Itulah resepnya. Memang kalau kita perhatikan sekarang ini amanginangnya, kalau masa pacaran, apalagi disuarakan anak-anak muda sekarang, apa kabarmu cinta? Apa kabarmu sayang? Tetapi di dalam hubungan suami istri, mago nama. Itu bahasa dari kaum muda sekarang ini, apalagi yang pacaran. Tetapi orang tua ini yang merayakan ulang tahunnya yang ke-80, sederhana sekali. Sekali lagi mereka katakan, kami tidak pernah menghilangkan kata sayang, cinta, dan maaf dalam perkawinan kami. Itulah resepnya. Dan luar biasanya pada saat itu mereka masuk dalam buku rekor dunia. Sepele memang. Tetapi ini soal kebahagiaan di tengah keluarga. Gudang do namaol maka tahun kata maaf nggak salah. Saya menganggap sitong. Kata maaf sulit sekali. Itu akibat dari ego yang sangat tinggi sekali. Sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman yang berharga untuk pasangan yang baru pada saat ini. Supaya saudara berdua hidup dalam kata yang 3 itu. Sayang, cinta, dan maaf. Apa yang menjadi penyebab terjadinya krisis kasih? Ada 3 hal. Egoisme. Di mana hanya ingin didengarkan namun tidak mau mendengarkan. Yang kedua, hanya mau diakui kelebihannya namun tidak menerima kelebihan pasangannya. Yang ketiga, hanya mencari kepentingan diri sendiri. Untuk itu, saudara berdua supaya hidup bersama di dalam Kristus. Hidup bersama di dalam Kristus berarti hidup bersama di dalam kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan telah kami terima. Teristimewa buat anak-anak-Mu
Rian Octavianus Panjaitan dengan Reni Novselia Borusihite yang akan Tuhan persatukan dalam hubungan suami istri. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Itulah doa kami dalam kehidupan mereka, hidup di dalam kasih-Mu, saling menerima kelebihan maupun kekurangan. Kekurangan untuk diperbaiki menjadi hal yang baik. Dan itu semua Tuhan atas tuntunan Tuhan sendiri. Biarlah hidup mereka, keluarga mereka nantinya, keluarga yang takut akan Tuhan. Untuk acara yang akan dilanjutkan nantinya, yang berhubungan dengan adat Batak, resepsi, acara sukacita setelah anak-anakmu Rian Panjaitan dan Reni Borusihite, Tuhan persatukan mereka menerima berkat pernikahan dari Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan sukacita, dan seluruhnya acara demi acara yang akan jalankan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan yang memberikan kesehatan supaya seluruh yang hadir dalam acara tersebut penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Melalui nyanyian Kidung Jemaat, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiada lengkap, di mana hati gembira menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang
dapat memberi berkat penuh. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Rian Octavianus Panjaitan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Reni Novselia Borusihite menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Reni Novselia Borusihite, yang telah dipilih saudara Rian Octavianus Panjaitan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rian Octavianus Panjaitan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji
bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Bersujud. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhamuna kamanami doho inanami dongakku parhalado situa doho calo situa kita naisonon asaroma kita tujulo untuk menyampaikan ucapan selamat dan juga menyerahkan tanda kasih dari gereja kita. Puji Tuhan, hari ini hari yang indah. Tuhan telah mempersatukan Amang Rian dan Inang Reni sebagai suami istri. Kami dari majelis mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Amang Rian dan Inang Reni menjadi keluarga yang berbahagia, penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dapat berkat keturunan dan yang lain-lain. Dari gereja memberikan suatu kenang-kenangan Alkitab dalam warna emas. Emas artinya keagungan. Pernikahan adalah keagungan di dalam kekristenan kita. Kiranya Alkitab ini yang berisi firman Tuhan dibaca setiap hari. Firman Tuhanlah yang menjadi pelita hidup kita. Menjadi apapun yang permasalahan dalam rumah tangga atau sehari-hari, Tuhanlah tempat kita mengadu. Demikian kami sampaikan pesan khusus buat Amang Rian, teruskanlah pelayananmu. Dari orang tua, opungmu juga pelayan di gereja. Setelah berumah tangga, janganlah semakin surut pelayananmu. Tetapi semakin semangat, semakin giat, karena sudah diberikan Tuhan seorang penolong yang baik, Inang Reni. Mauliate, Shalom. Salam sehat. Salam aja semua. Oke, langsung duduk aja.
bisa dibantu nanti. Ya, silakan. Dipanggil dia, dipanggil. Dari samping ya. Jangan terlalu tinggi. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari kidung, kita bernyanyi Sobbama Jehovah, sekaligus kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua, dua amplop yang sudah dibagikan kita pegang masing-masing, yaitu satu untuk Kasuria, satu untuk pelayanan diakoni sosial. Kita serahkan dengan sukacita, sekaligus kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Amen, haleluya. Sini gong langitan, oh roh di sina. Amen, haleluya. Beta hitalau, marsinggam tu jalona. Amen, haleluya. Rasong kau jalana, badia do Jehovah. Amen, haleluya. Endeon, 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 amen, haleluya.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Kita dipersilahkan duduk kembali Amang Inang, dan acara selanjutnya dipandu Inang Sintua kita. Amang Inang, sampailah kita ke acara sambutan. Tapi sebelum masuk ke acara sambutan, kami ingatkan kembali agar kita semua menggunakan masker, prokes kesehatan demi untuk kesehatan kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum menggunakan masker, mohon untuk menggunakan masker. Terima kasih. Yang pertama,